Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 34. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini benar-benar sangat terkejut ketika dirinya mendengar kata-kata Grandmaster Simbol. Setelah itu, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan semangat. Karena sebenarnya Grandmaster Simbol itu adalah level yang sangat menentukan bagi seorang Master Simbol. Ada banyak orang di dunia ini yang telah melatih energi mental mereka, dan ada pula yang melatih bersamaan dengan energi Yuan. Namun sangat sedikit seorang praktisi yang mengkultivasi energi mentalnya sampai bisa naik ke tingkat Grandmaster Simbol. Karena energi mental ini tidak diragukan lagi, itu merupakan sesuatu yang lebih halus jika dibandingkan dengan kekuatan Yuan. Oleh karena itu, mencoba untuk mencapai level dari Grandmaster Simbol bukanlah tugas yang mudah. Sebelum mencapai level dari Grandmaster Simbol, kekuatan energi mental dari seseorang mungkin akan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Yuan mereka. Namun, ketika seseorang berhasil melangkah ke tahap ini, maka kekuatan dari energi mental yang sebenarnya akan terungkap. Karena seorang Grandmaster Simbol itu merupakan ahli yang setara dengan seseorang di tahap samsara. Faktanya, seseorang di tahap samsara saja akan mengalami sakit kepala ketika berhadapan dengan orang-orang yang telah memiliki energi mental mencapai tingkat Grandmaster Simbol. Pada saat ini, energi mental milik Lindong sendiri hanya berada di tingkat Master Simbol ilahi tingkat lanjutan, dan dia satu langkah lagi menuju Grandmaster Simbol. Namun Lindong sangat sadar dirinya benar-benar membutuhkan sebuah pertemuan yang kebetulan dan juga besar untuk bisa mengambil langkah ini. Sepertinya bunga iblis ilusi abadi ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh Lindong ini. Sesaat kemudian Yan pun mulai menjelaskan pada Lindong, bunga iblis ilusi abadi itu mampu menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam halusinasi, dan yang terperangkap tidak hanya tubuh fisiknya, tapi hal itu juga tubuh mentalnya. Dari sudut pandang tertentu, ini merupakan sebuah metode pelatihan yang cukup unik untuk energi mental seseorang. Namun tentu saja persyaratannya adalah seseorang harus bisa mengendalikan kekuatan ini. Jika tidak, maka orang itu tidak hanya gagal untuk membuat kemajuan, tapi kemungkinan mereka juga akan berakhir dengan melukai tubuh energi mentalnya. Hal ini akan segera menyebabkan kematian. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena yang disebut dengan bunga iblis ilusi abadi sepertinya bukan hanya ancaman, tapi itu juga merupakan sebuah peluang di saat yang bersamaan. Sambil terus melihat pada Lindong, Yan pun kali ini kembali berkata, tentu saja kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu saat ini. Yang harus kita lakukan hanyalah menyelesaikan masalah di tempat ini terlebih dahulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yan pun mengeluarkan cahaya putih yang cukup hangat dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, cahaya ini pun berkumpul dan berubah menjadi belati cahaya putih. Dalam sekejap saja, belati cahaya putih yang memancarkan cahaya terang itu kali ini telah menusuk pada dinding gunung yang ada di belakang ayah Xiaodiao. Bebatuan di tempat itu pun langsung terjatuh, dan sekarang Lindong bisa melihat beberapa akar gelap yang telah memanjang di dalam tembok itu. Akar ini terjerat satu sama lain, dan hal itu tampak sangat menakutkan. Karena sepertinya akar-akar yang terjerat ini membentuk wajah hantu. Detik berikutnya, bunga iblis ilusi abadi itu mengeluarkan suara desisan karena dia telah mendeteksi beberapa bahaya yang membuat mereka akan tercabut dari dinding itu. Dalam sekejap saja, bunga iblis ilusi abadi ini bergoyang-goyang dan kemudian memancarkan cahaya hitam pekat disertai dengan aroma halusinasi. Hal ini segera menyapu ke arah Lindong. Ketika melihat serangan dari bunga iblis ilusi abadi, Lindong terlihat cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya tanaman itu masih sangat menakutkan, bahkan setelah mereka dicabut dari dalam dinding. Di sisi lain, yang kemudian dia mengeluarkan cahaya putih yang cukup terang dari dalam tubuh Lindong, dan hal ini segera berubah menjadi batu jimat leluhur yang kemudian mengeluarkan rantai-rantai simbol untuk menusuk pada bebatuan
yang masih menempel di bunga iblis ilusi abadi. Dalam sekejap saja, dar, bebatuan itu pun pecah. Sebelum pada akhirnya 3 rimpang berwarna hitam yang cukup rumit kini telah muncul dan kemudian terikat oleh banyaknya rantai simbol. Rimpang-rimpang ini pun berjuang sambil mengeluarkan gelombang energi hitam yang merembes keluar dari dalamnya. Namun, energi hitam ini benar-benar menghilang setelah bersentuhan dengan rantai simbol. Segera setelah itu Yan pun mulai berkata, "Kumpulkan." Dalam sekejap saja, rantai-rantai simbol ini sekarang menarik diri untuk mundur sambil melilit 3 bunga iblis ilusi abadi. Segera setelah itu, rantai ini benar-benar masuk ke dalam batu jimat leluhur bersama dengan bunga iblis ilusi abadi itu. Setelah mereka menghilang, sebagian besar aroma yang cukup aneh di tempat ini juga langsung menghilang. Lindong hanya bisa menghela nafas dengan lega setelah dia melihat bahwa bunga iblis ilusi abadi telah berhasil ditaklukkan oleh Yan. Untungnya, Lindong memiliki batu jimat leluhur yang merupakan benda suci untuk bisa berurusan dengan Yimo. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan pernah berani masuki goa surgawi ini. Tiba-tiba saja tatapan mata Lindong melihat ke arah ayah dari Xiaodiao yang masih terduduk di atas platform batu. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, sudah waktunya untuk menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuhnya sekarang. Karena Lindong tahu, jika dirinya tidak bisa menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuh dari ayah Xiaodiao, kemungkinan tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka harus menunggu sampai ayah dari Xiaodiao benar-benar terbangun atas kemauannya sendiri. Melihat raut wajah yang serius dari seorang Lindong, Yan pun kali ini berkata, "Tenang saja kau ini." Segera setelah itu, Yan pun melesat keluar dari dalam tubuh Lindong dan dia pada saat ini telah muncul di atas kepala pimpinan suku Martin Langit. Setelah itu, suara dengungan pun dipancarkan dan cahaya hangat pada saat ini telah menyebar. Kemudian hal itu menyelimuti seluruh tubuh dari ayah Xiaodiao. Detik berikutnya suara mendesis pun terdengar dan kali ini batu tempat ayah Xiaodiao duduk sedikit bergetar. Segera setelah itu, ada jejak energi hitam yang cukup redup kini segera keluar dari pori-pori kulit ayah Xiaodiao. Energi hitam ini mengandung sebuah aroma yang cukup aneh. Ketika melakukan kontak dengan cahaya putih, energi hitam itu pun mengeluarkan suara yang cukup memekakkan telinga. Namun, hal itu segera menghilang ketika benar-benar tersinari oleh cahaya putih dari batu jimat leluhur. Lindong yang berdiri di hadapan dari ayah Xiaodiao, dia hanya terdiam untuk mengamati pembersihan yang dilakukan oleh Yan. Dan pada saat ini, Lindong terus menatap wajah dari pimpinan suku Martin Langit. Semakin lama, ekspresi di wajah dari ayah Xiaodiao itu menjadi semakin menarik. Hal ini dikarenakan berubah-ubah, kadang kebingungan, kadang serius, dan kadang juga menjadi linglung. Namun, Lindong mengerti bahwa sebenarnya halusinasi ini secara alami tidak sempurna lagi. Kemungkinan hal itu akan segera dihapus sepenuhnya, karena halusinasi seperti ini yang mencoba menjebak seorang ahli di tahap reinkarnasi bukanlah tugas yang mudah. Pembersihan yang dilakukan oleh Yan itu memakan waktu selama berjam-jam. Baru kemudian Lindong bisa melihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari dalam batu jimat leluhur kini telah sedikit demi sedikit ditarik kembali ke dalamnya, yang pada akhirnya seluruh cahaya yang dipancarkan itu kini telah benar-benar menghilang. Batu jimat leluhur segera melesat kembali dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah melihat hal ini, Lindong pada akhirnya mengerti bahwa sebenarnya pembersihan terhadap tubuh dari ayah Xiaodiao kini telah menghilang. Ekspresi di raut wajah Lindong sendiri memiliki sebuah kegembiraan. Namun, tiba-tiba saja Lindong tercengang karena dia menyadari bahwa ayah dari Xiaodiao tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera terbangun dan membuka matanya. Melihat kebingungan dari Lindong ini, Yan pun mulai menjelaskan, meskipun aroma halusinasi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menghilang, dia selama ini telah terperangkap dalam halusinasi untuk jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, dia harus benar-benar sadar
sebelum pada akhirnya terbangun dan membuka matanya. Jika tidak, maka dia akan kebingungan untuk membedakan sebuah kenyataan dan juga halusinasi, yang pada akhirnya hal itu hanya akan menyakiti pikirannya. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong pun mengerti dan dia dengan cepat pada saat ini mulai merasa sedikit takut. Bunga iblis ilusi abadi adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Tidak heran jika aromanya mampu menjebak seorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Sambil tersenyum, Yan kali ini mengatakan, "Kau tidak perlu memperdulikan dia saat ini. Apakah dia akan bangun atau tidak, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menyusuri seluruh gua ini dan kemudian mengumpulkan bunga iblis ilusi abadi itu. Pada saat yang sama, sebenarnya kita juga akan memberi mereka bantuan yang besar." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong menganggukkan kepalanya karena dia sangat setuju. Karena pada dasarnya, Lindong akan bisa membantu suku Martin Langit menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Lindong juga mendapatkan keuntungan karena bisa mengumpulkan bunga iblis ilusi abadi yang cukup langka supaya bisa dipergunakan untuk pelatihan energi mentalnya. Dan ini adalah sesuatu keuntungan yang tidak akan ditolak oleh Lindong. Setelah berpikir seperti ini, tubuh dari Lindong pun berbalik dan dia meninggalkan goa tempat ayah Xiaodiao berada. Selanjutnya, Lindong benar-benar menjelajahi goa surgawi dan dia menemukan banyak goa yang telah tertutup di sepanjang perjalanan. Di dalam goa-goa ini sendiri, banyak ahli puncak dari suku Martin Langit yang sedang berkultivasi dan mereka sebenarnya juga terjebak ke dalam halusinasi yang disebabkan oleh bunga iblis ilusi abadi. Lindong melambaikan tangannya dan dia pada saat ini benar-benar mengumpulkan semua bunga yang ada di tempat ini. Menggunakan kekuatan dari batu jimat leluhur, Lindong mampu menghilangkan sepenuhnya aroma halusinasi yang ada di dalam tubuh dari para ahli top suku Martin Langit. Sementara itu, jumlah bunga iblis ilusi abadi yang telah didapatkan oleh Lindong kali ini adalah 9 buah. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yan, semakin banyak Lindong mengumpulkan bunga ini, maka hal itu semakin efektif untuk pelatihan energi mentalnya. Di dalam goa surgawi ini ada beberapa goa yang tidak bisa dimasuki oleh Lindong. Hal ini karena di depan pintu goa itu sendiri terdapat sebuah segel yang cukup kuat. Dan segel-segel ini sepertinya memang sengaja ditempatkan oleh para ahli dari suku Martin Langit yang hingga detik ini masih mengalami kultivasi di dalam gua itu. Hal ini membuat Lindong merasa sangat tidak berdaya. Sebenarnya Lindong bisa memasuki gua dari tempat pemimpin suku Martin Langit berada karena dia memiliki bulu darah miliknya. Jika tidak, maka kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa memasuki goa dari ayah Xiaodiao berada. 2 atau 3 tempat di dalam goa surgawi ini yang tersegel kemungkinan ditempati oleh seseorang yang benar-benar kuat, dan mereka pasti memiliki status sangat tinggi di dalam suku Martin Langit. Ini adalah sebuah kesimpulan yang bisa dibuat Lindong setelah dia berdiri di depan pintu-pintu goa yang tidak bisa terbuka ini. Dan sebenarnya Lindong juga telah menggunakan energi mentalnya untuk mengukur tekanan yang dipancarkan dari dalam goa itu. Hal ini membuat Lindong tahu bahwa sebenarnya praktisi di dalam sana juga telah terjatuh ke dalam halusinasi. Namun Lindong hanya bisa menyerah karena segel yang ditempatkan di depan pintu goa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh Lindong. Satu-satunya orang yang bisa membuka segel di tempat ini kemungkinan hanyalah pimpinan suku Martin Langit yang masih belum tersadar. Waktu pun terus berlalu, sementara Lindong menjelajahi bagian dalam dari gua surgawi ini selama 2 hari, dan Lindong masih belum bisa mendeteksi kebangkitan dari ayah Xiaodiao. Hal ini membuat Lindong merasakan sebuah kecemasan di dalam hatinya, karena hari ini adalah hari yang cukup penting bagi suku Martin Langit untuk memutuskan penerus pimpinan suku yang baru. Yang bisa dilakukan Lindong hanyalah berkeliaran tanpa tujuan
di dalam goa surgawi. Dan tiba-tiba saja Lindong pun segera berhenti. Lalu dia mengatakan, sepertinya aku telah mencapai ujung dari goa surgawi ini. Lindong bisa merasakan beberapa perlawanan yang muncul di ruang gelap yang ada di hadapannya. Dalam sekejap saja, hal itu membuat tatapan mata Lindong menjadi sangat terkejut. Segera setelah itu, dengan ragu-ragu Lindong mengulurkan tangannya untuk menyentuh ruang yang ada di hadapannya. Suara dengungan pun segera terdengar. Dan kemudian ruang gelap itu mulai berfluktuasi sebelum pada akhirnya sebuah riak energi kali ini mulai menyebar. Namun tidak ada goa yang muncul setelah riak energi ini disebarkan. Segera setelah itu Lindong pun berteriak, "Hah?" Ketika tangannya menyentuh ruang yang gelap. Detik berikutnya Lindong bisa merasakan sebuah riak energi yang sangat menakutkan dan juga cukup kuno. Bahkan sensasi seperti ini jauh lebih kuat daripada pemimpin suku Martin Langit. Hal ini membuat Lindong mengatakan, mungkinkah yang berada di pengasingan tempat ini adalah iblis super tua dari suku Martin Langit? Karena Lindong tidak bisa mendeteksi aroma dari bunga iblis ilusi abadi dari dalam tempat itu. Sepertinya ini merupakan satu-satunya tempat yang belum diserang oleh bunga iblis ilusi abadi. Hal ini benar-benar membuat Lindong cukup terkejut karena dia merasa orang yang berada di dalam tempat ini adalah orang yang sangat kuat. Hal ini membuat Lindong segera berkata, suku Martin Langit memang memiliki fondasi yang cukup menakutkan. Setelah berkata seperti ini, Lindong pun tidak berlama-lama lagi. Dia dengan cepat berbalik yang kemudian mulai berkeliaran lagi di sekitar tempat itu. Sebelum pada akhirnya Lindong kembali ke goa di mana ayah Xiaodio berada. Baru saja sampai di tempat itu, tatapan mata Lindong dibuat terkejut karena dia melihat ayah dari Xiaodio yang awalnya tidak bergerak, sekarang secara perlahan mulai membuka matanya yang telah tertutup selama 100 tahun. Detik berikutnya, beng! Badai energi Yuan yang sangat besar dan juga menakutkan kali ini telah bergejolak di dalam goa tempat ayah Xiaodio berada ketika dia membuka matanya. Tekanan yang sangat mengerikan bahkan membuat tubuh dari Lindong menjadi gemetaran. Namun kali ini Lindong tidak merasakan takut sedikit pun ketika dia mendeteksi tekanan ini. Sebaliknya, sebuah kegembiraan telah muncul di wajah dari Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, akhirnya orang tua itu terbangun juga. Cerita kemudian berpindah ke depan kuil leluhur dari suku Martin Langit. Kuil ini sendiri merupakan tempat yang cukup penting bagi suku tersebut. Dan biasanya keamanan di tempat ini juga sangat ketat. Namun pada saat ini kuil leluhur dari suku Martin Langit benar-benar dipenuhi oleh banyak orang. Karena hari ini adalah hari yang cukup penting bagi suku Martin Langit sendiri untuk memilih penerus dari pimpinan suku mereka. Maka dari itu, acara penting seperti ini harus diadakan di tempat yang suci. Dan kuil leluhur adalah pilihan yang tepat untuk melakukan acara seperti ini. Di depan kuil leluhur itu sendiri ada sebuah alun-alun yang sangat besar yang terbuat dari batu. Dan di alun-alun ini juga ada tablet batu raksasa yang memiliki banyak nama tertulis di atasnya. Karena itu adalah nama-nama leluhur dari suku Martin Langit. Semua leluhur yang namanya tertulis di dalam tablet ini telah mencapai prestasi yang sangat besar. Suasana semarak pun menyelimuti alun-alun di depan kuil leluhur ini. Namun, di tengah hiruk pikuknya banyak orang, ada sesuatu yang cukup aneh dengan suasananya. Dan sumber dari keanehan ini berasal dari dua kelompok yang berdiri secara terpisah di alun-alun besar. Kelompok yang ada di sebelah kiri, pimpinan mereka adalah sosok yang cukup tinggi dan tampan. Setiap senyumannya membawa sebuah pesona yang memikat hati banyak orang. Sementara tatapan matanya juga terlihat sangat memukau. Karena di dalam tatapan mata ini sendiri dipenuhi dengan rasa bangga sejak dia lahir.
Dan secara alami, dia adalah Xiao Diao yang saat ini. Xiao Diao melihat tablet batu yang ada di hadapannya dengan wajah yang tanpa emosi. Ketika Xiao Diao melihat pada tablet batu itu, orang-orang yang ada di belakangnya pada saat ini semuanya menoleh ke arah sebelah kanan dengan tatapan mata sedingin es dan dipenuhi kehati-hatian. Karena faksi yang ada di sebelah kanan itu juga cukup memiliki banyak pengikut. Pemimpin mereka tidak lain adalah Hao Jiuyu. Meskipun aura yang terpancar di dalam tubuh Hao Jiuyu lebih rendah daripada Xiao Diao, namun wajah dari Hao Jiuyu hingga kali ini masih dipenuhi dengan senyum yang hangat. Sesekali dia mengobrol dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Karakter dari Hao Jiuyu ini adalah orang yang sangat licik dan harus diakui. Sikapnya yang ramah ini akan membuat banyak orang langsung memberikan penilaian bahwa Hao Jiuyu adalah orang yang baik, dan kemudian banyak orang akan segera bergabung dengannya. Wusong yang ada di samping dari Xiao Diao, dia hanya melirik pada Hao Jiuyu sambil mengatakan, sungguh orang yang munafik. Sebagai pendukung dari Xiao Diao, jelas Wusong tidak memiliki kesan yang baik terhadap Hao Jiuyu. Mendengar ucapan dari Wusong itu, Xiao Diao pun hanya meliriknya lalu mengatakan, diamlah kau, jika tidak, maka orang lain pasti akan mulai mengkritik dirimu lagi. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Wusong hanya bisa tersenyum. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Diao telah menghilang selama 100 tahun, hari ini pasti Hao Jiuyu tidak akan berani bertingkah seperti itu. Mengingat siapa kedudukan Xiao Diao yang sebenarnya di dalam suku Martin Langit, karena dia adalah pangeran di tempat ini. Detik berikutnya Wusong kembali berkata dengan nada suara yang cukup lembut, namun di dalam kata-katanya ini mengandung sedikit nada yang cemas. Tuan Diao, aku ingin tahu bagaimana kabar dari saudara Lindong. Sudah beberapa hari dia memasuki Goa Surgawi. Hingga detik ini dia belum keluar dan kita tidak menerima kabar apapun. Mendengar kata-kata dari Wusong itu ada perubahan ekspresi di raut wajah dari Xiao Diao. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah seperti itu untuk saat ini. Namun, mengingat pemahaman dari Xiao Diao tentang Lindong, dia sangat tahu bahwa Lindong tidak akan mengalami masalah yang besar. Sambil terus melihat pada Xiao Diao, Wusong kali ini menghela nafas dengan dalam yang kemudian berkata, Tuan Diao, hari ini penerus pimpinan suku yang baru akan segera dipilih. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya orang itu memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Jika dia sampai terpilih sebagai penerus pimpinan suku Martin Langit kita, maka komandonya di dalam suku Martin Langit ini akan semakin menguat. Pada saat itu, kemungkinan pimpinan suku Martin Langit kita tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan, bahkan jika dirinya keluar dari pengasingan kultivasi. Wusong mengatakan hal ini karena dia benar-benar paham terhadap Hao Jiuyu. Orang itu, jika sampai menang menjadi pemimpin suku Martin Langit selanjutnya, pasti dia tidak segan-segan untuk menyingkirkan kelompok dari Xiao Diao di dalam suku ini sendiri. Mendengar ucapan dari Wusong, Xiao Diao hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak ada gunanya bagi kita memikirkan hal itu saat ini, karena Xiao Diao mengerti bahwa situasinya sudah berkembang sampai tahap seperti ini, maka tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh. Apakah Hao Jiuyu benar-benar percaya bahwa dia akan dengan mudah merebut posisi dari Xiao Diao kali ini? Xiao Diao hanya bisa perlahan mengepalkan tangannya. Sementara itu, ketajaman dalam tatapan mata Xiao Diao kini telah berubah menjadi semakin dingin. Banyak orang-orang yang telah hadir di tempat ini, tatapan mata mereka bolak-balik melihat pada kelompok Xiao Diao dan juga kelompok Hao Jiuyu. Di sisi lain, tatapan mata orang-orang itu dipenuhi dengan rasa kasihan dan juga penyesalan ketika menatap pada Xiao Diao. Ada banyak orang dari generasi yang sama dengan Xiao Diao. Mereka jelas tahu bagaimana seorang Xiao Diao di masa lalu memegang sebuah kedudukan yang sangat tinggi di dalam suku Martin Langit ini sendiri. Pada saat itu, bakat dan juga kedudukan Xiao Diao tidak ada satupun orang yang bisa menandingi di antara generasi muda. Saat itu,
banyak orang berpikir bahwa Xiao Diao pasti akan benar-benar mutlak menjadi pimpinan suku berikutnya. Sebelum pada akhirnya Xiao Diao mengalami sebuah kecelakaan dan mengubah situasinya menjadi seperti saat ini. Di depan kuil leluhur ini keributan yang terjadi di alun-alun berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya hiruk pikuk di tempat ini berangsur-angsur mereda ketika 10 tetua telah muncul di panggung yang ada di depan kuil leluhur. Setelah pimpinan suku tua mengasihkan dirinya, seharusnya Xiao Diao yang mengambil posisi untuk menggantikan ayahnya itu. Namun pada akhirnya Xiao Diao sendiri malah menghilang selama 100 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar masalah dari suku Martin Langit ditangani oleh 10 tetua ini. Dan mereka jelas memiliki status yang cukup tinggi di dalam suku Martin Langit. Di atas panggung, pimpinan dari 10 tetua itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah berwarna abu-abu dan rambut berwarna putih. Meski usianya sudah cukup tua, namun kulitnya tampak masih muda. Ada sebuah kilatan di dalam tatapan matanya yang telah tertutup dengan lembut. Sementara fluktuasi energi Yuan yang sangat menakutkan kali ini langsung menyebar ketika orang tua itu mengangkat tangannya. Karena dia adalah tetua pertama dari suku Martin Langit yang bernama Tetua Suli. Detik berikutnya tatapan mata dari Tetua Suli menyapu ke seluruh alun-alun ini. Dia telah melihat banyaknya anggota dari suku Martin Langit yang telah berkumpul dan menunjukkan ekspresi yang hormat. Namun, Xiao Diao hanya menganggukkan kepalanya ketika dia melihat pada Tetua Suli. Sebelum pada akhirnya, Tetua Suli melihat pada Xiao Diao dan dia juga menganggukkan kepalanya. Kali ini, Tetua Suli secara diam-diam menghela nafas yang panjang karena dia teringat 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa menandingi kekuatan dari Xiao Diao. Bahkan Hao Jiaoyu pada saat itu hanyalah seekor semut. Tapi sekarang dia malah berubah menjadi generasi muda yang paling menonjol di dalam suku Martin Langit. Semut yang tidak berdaya 100 tahun yang lalu di hadapan Xiao Diao kali ini benar-benar menjadi pesaing yang kuat untuk bisa menyingkirkan Xiao Diao dari dalam sukunya sendiri. Sambil mengamati seluruh tempat ini, pada akhirnya Tetua Suli berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Semua orang sangat menyadari alasan kenapa kita berkumpul di tempat ini. Pimpinan suku Martin Langit kita telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan kita membutuhkan seseorang untuk bisa menangani masalah di dalam suku ini. Namun, pemimpin suku kita tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar dari dalam pengasingannya. Oleh karena itu, suku Martin Langit kita perlu memilih penerus sebagai pimpinan suku yang baru. Saat ini, ada 2 kandidat yang benar-benar pantas. Dia adalah Tuan Diao dan juga Hao Jiuyu. Reputasi mereka di dalam suku ini sama-sama kuat satu sama lain. Dan Dewan Penatua mengalami kesulitan untuk mencapai kesimpulan bahkan setelah melakukan diskusi yang cukup panjang. Justru karena kita semua mengalami kesulitan untuk memberikan keputusan, maka kita akan memilih metode yang paling primitif, yaitu melalui pertarungan. Siapapun yang menjadi pemenang di dalam pertarungan ini akan menjadi raja yang baru di dalam suku Martin Langit. Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Suli melihat pada Xiao Diao yang masih tetap tenang di tempatnya berdiri. Sebagai penatua dari suku Martin Langit, yang harus dilakukan oleh Suli tetap berada dalam posisi yang netral. Meskipun sebenarnya Suli ini harus membungkuk ketika berhadapan dengan Xiao Diao, karena dia adalah pangeran Martin Langit yang sebenarnya. Dan selama ini Suli telah lama mengikuti ayah dari Xiao Diao. Jika boleh memilih, maka Suli akan memilih Xiao Diao untuk menjadi raja di tempat ini. Namun,
hal itu tidak bisa dilakukan oleh Zuli sekarang. Dia adalah pimpinan dari Dewan Tetua ini, dan dia tidak boleh membuat keputusan secara sepihak. Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu keduanya adalah ahli yang kuat di dalam suku Martin Langit ini sendiri, dan mereka berdua telah berada di tahap samsara. Faktanya, bahkan di antara seluruh suku Martin Langit, kedua anggota generasi muda itu dianggap sebagai anggota yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan yang cukup berat, pada akhirnya para tetua hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah kandidat yang benar-benar tepat sebagai penerus dari pimpinan suku Martin Langit. Karena sulitnya membuat pilihan melalui pungutan suara, yang bisa mereka lakukan pada saat ini hanyalah dengan metode yang dianjurkan dari dunia binatang iblis. Yang terkuat adalah raja. Mendengar kata-kata dari tetua Zuli itu, Wusong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, setelah semua diskusi panjang lebar, pada akhirnya mereka masih berakhir dengan perkelahian. Mendengar ucapan itu, Xiao Diao hanya bisa menjawabnya dengan nada suara yang lemah, karena ini adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan. Detik berikutnya, Wusong pun segera mengerutkan kening, lalu dia mengatakan, namun sampai sekarang Hao Jiuyu itu bukan orang yang penurut dan juga sederhana. Bahkan kekuatannya kemungkinan tidak kalah dengan Anda. Aku benar-benar bertanya-tanya, bagaimana bisa kekuatannya melonjak begitu cepat hanya dalam waktu 100 tahun? Mungkinkah dia selama ini telah menekan kekuatan di dalam tubuhnya? Karena Wusong selama 100 tahun ini benar-benar tahu siapa Hao Jiuyu itu yang sebenarnya. Yang membuat Wusong sangat terkejut adalah peningkatan kekuatan dari Hao Jiuyu hanya dalam 100 tahun ini. Beberapa tahun yang lalu, Hao Jiuyu benar-benar menantang seorang penatua dari suku Martin Langit yang kemudian mengalahkannya. Segera setelah itu, reputasi dari Hao Jiuyu di dalam suku ini segera melonjak dan berdiri di puncaknya. Meskipun Wusong sangat tidak menyukai Hao Jiuyu, namun dia juga tidak berani meremehkan kekuatan yang cukup menakutkan dari orang itu. Faktanya, Wusong telah berlatih untuk jangka waktu yang sangat lama, tapi dia kemungkinan masih akan bisa dikalahkan ketika melakukan pertarungan dengan Hao Jiuyu. Detik berikutnya beberapa obrolan pun kini segera terdengar di alun-alun besar. Beberapa pasang mata terus melihat pada Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu. Sementara itu, tatapan mata dari orang-orang ini terlihat penasaran. Jelas mereka ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu ini, yang merupakan dua anggota generasi muda dengan kekuatan tertinggi di dalam suku Martin Langit. Tetua Zuli pada saat ini segera melihat pada Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao sebelum akhirnya dia bertanya, apakah kalian berdua keberatan dengan keputusan dari Dewan Penatua? Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar pertanyaan ini. Namun, seseorang yang berdiri di samping dari Hao Jiuyu tiba-tiba saja berkata, Penatua pertama Zuli, aku telah mendengar ada seseorang yang telah mencoba menerobos masuk ke dalam gua surgawi beberapa hari yang lalu. Bukankah tindakan seperti itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan suku kita? Mendengar kata-kata ini, Tetua Zuli hanya bisa mengernyitkan dahinya sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah orang yang berdiri di samping Hao Jiuyu. Tetua Zuli sebenarnya sangat menyadari masalah ini, namun dia tidak melanjutkan permasalahannya setelah mempertimbangkan bahwa pada saat itu Xiao Diao sangat mengkhawatirkan ayahnya. Jika menurut aturan dari suku ini, sebenarnya Xiao Diao memang telah melanggar aturan itu. Dan Tetua Zuli hingga detik ini merahasiakan pelanggaran yang dilakukan oleh Xiao Diao. Namun, orang yang berada di samping Hao Jiuyu benar-benar berani untuk membuka masalah ini di hadapan banyak orang. Detik berikutnya, sambil tersenyum, Hao Jiuyu pun mulai berkata, Haha, Tetua pertama, tolong Anda jangan menganggap serius
kata-kata dari orang di sampingku ini. Kakak Diao itu adalah orang yang sangat rasional dan dia kemungkinan hanya bertindak ceroboh di dalam hal ini. Mohon tetua pertama memaafkan kelakuan dari kakak Diao dan Anda jangan menyalahkan kakak Diao atas perbuatan yang dia lakukan. Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, Wusong yang ada di samping Xiao Diao, raut wajahnya berubah menjadi merah karena dia benar-benar emosi terhadap seorang penjilat seperti Hao Jiuyu. Hal ini dilakukan oleh Wusong sambil berkata, sialan, Jabingan itu benar-benar tahu bagaimana caranya membuat pertunjukan. Orang yang ada di sampingnya itu pasti memang sengaja diperintahkan oleh Hao Jiuyu. Jika tidak, mana berani dia berkata seperti itu. Karena ucapannya itu sekarang telah benar-benar meningkatkan reputasi dari Hao Jiuyu, sialan. Di sisi lain, wajah dari Xiao Diao masih tetap tenang dan tidak memiliki emosi sedikit pun. Dia hanya melirik pada Hao Jiuyu sebelum akhirnya tersenyum lalu mengatakan, "Saudara Jiuyu, terima kasih banyak atas pengertianmu. Aku telah pergi selama 100 tahun dan pelatihanku telah sangat diabaikan. Oleh karena itu, aku ingin mengetahui seberapa kuatnya dirimu saat ini jika dibandingkan masa lalu." Mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, tatapan mata dari Hao Jiuyu kini segera mengecil. Hal itu membuat Hao Jiuyu teringat dengan kejayaan Xiao Diao di masa lalu. Pada saat itu, bahkan Hao Jiuyu bukan apa-apa di dalam pandangan Xiao Diao. Namun, dirinya yang saat ini tidak seperti masa lalu. Sambil mengepalkan tangannya, Hao Jiuyu pun melangkah maju dengan niat membunuh yang besar. Dan dia berkata dalam hati, "Aku akan beritahu semua orang yang ada di tempat ini bahwa aku yang sekarang bisa berdiri di atasmu, yang selama ini selalu dianggap sebagai jenius teratas dari suku Martin Langit. Hari ini juga aku akan menginjak-injak kepalamu, Tuan Diao." Ketika Hao Jiuyu berjalan ke arena, banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera terfokus pada dirinya. Di masa lalu, Hao Jiuyu hanyalah seorang pemuda pemalu yang selalu ikut di belakang Xiao Diao. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang bisa menyangka hanya dalam waktu 100 tahun, pemuda yang dulunya culun, sederhana, dan tidak memiliki kekuatan besar, pada akhirnya saat ini menjadi pesaing terberat dari seorang Xiao Diao yang merupakan Pangeran Martin Langit dan calon pemimpin suku berikutnya. Sambil tersenyum ke arah Xiao Diao, Hao Jiuyu pun berkata, "Haha, kakak laki-laki Diao, kita belum pernah bertemu selama 100 tahun terakhir. Hari ini mohon bimbingannya dari kakak Diao." Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu, Xiao Diao hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kau benar-benar telah berubah." Karena Xiao Diao sangat paham bahwa Hao Jiuyu yang pada saat itu gemetaran ketika berhadapan dengan Xiao Diao kali ini telah mengalami transformasi total. Sambil tersenyum ke arah Xiao Diao dengan tatapan mata yang cukup tajam, Hao Jiuyu kini mengatakan, "Kakak Diao, selama ini kamu telah menjadi target yang ingin aku lewati. Jika aku tidak berubah, maka aku khawatir aku tidak akan pernah bisa sampai seperti ini. Dan aku kemungkinan juga tidak akan pernah menjadi pesaingmu." Mendengar hal itu, beberapa riak pun muncul di dalam tatapan mata Xiao Diao. Sebelum akhirnya dia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat apakah dirimu yang saat ini memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkanku." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiao Diao segera menghilang dan dia pun kini telah berhadapan dengan Hao Jiuyu. Tetua Zuli yang berdiri di atas panggung ketika melihat dua sosok itu, dia pun menghela nafas yang panjang sebelum pada akhirnya Tetua Zuli mengatakan, "Jika kalian berdua tidak keberatan, maka pertandingan ini akan segera dimulai untuk bisa menentukan siapa penerus pimpinan suku yang baru. Namun, kalian berdua harus ingat bahwa ini hanyalah pertandingan sparring dan kalian tidak boleh menggunakan teknik serta kekuatan mematikan."
Mendengar ucapan dari tetua Zuli, tatapan mata dari Hao Jiuyu melihat pada Xiao sambil tersenyum. Dia berkata, "Kakak Diao, tolong tunjukkan belas kasihanmu." Namun di dalam hati, sebenarnya Hao Jiuyu memiliki keinginan untuk mempermalukan serta menginjak-injak Xiao hari ini di hadapan banyak orang. Tiba-tiba saja, beng! Aura yang sangat menakutkan pun dikeluarkan dari dalam tubuh Hao Jiuyu. Energi Yuan yang sangat perkasa dan juga liar kini telah melonjak di sekitar tubuhnya. Energi kehidupan dan juga kematian menyatu dengan sempurna pada energi Yuannya. Terbukti bahwa dia benar-benar mencapai tahap samsara yang cukup menakutkan. Di sisi lain, Xiaodo segera maju satu langkah. Aura yang sama kuatnya kini juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaodo untuk bisa menekan aura dari Hao Jiuyu. Xiaodo pun meluruskan semua jarinya, dan pada saat ini ada sebuah cahaya ungu hitam yang telah menari-nari di antara jari ini. Di sisi lain, Hao Jiuyu pun dia tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Kakak Diao, sepertinya kamu tidak menghabiskan 100 tahun terakhir ini dengan sia-sia. Saat itu, kau belum maju ke tahap samsara. Namun saat ini, kau benar-benar telah berada di tahap samsara yang asli. Aku ingin tahu kekuatan di tahap samsara siapa yang lebih kuat, antara dirimu atau diriku." Setelah mengatakan hal ini, kilatan dingin segera terpancar dari dalam tatapan mata Hao Jiuyu. Tubuhnya pun segera bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berdiri, kemudian muncul di samping dari Xiaodo seperti hantu. Segera setelah itu, tubuh dari Hao Jiuyu kembali berubah menjadi banyak bayangan. Masing-masing dari bayangan ini telah mengangkat 10 jarinya sebelum pada akhirnya memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan tanpa ampun akan menghantam seluruh titik vital dari Xiaodo. Xiaodo yang melihat bayangan-bayangan dari Hao Jiuyu ini, dia hanya tertawa kecil sambil mengatakan, "Tubuh ilusi iblis dari suku Martin Langit kita sebenarnya telah dikuasai olehmu. Namun, hal itu tidak berguna untuk melawanku." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya ungu hitam terlintas dalam tatapan mata Xiaodo, dan dia pun segera membantingkan telapak tangannya ke arah depan. Kekuatan Yuan yang besar dan juga perkasa kini diledakkan dari dalam tangan Xiaodo. Hal itu sampai memancarkan cahaya sangat terang seperti matahari terbit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh asli dari Hao Jiuyu pun segera terlihat. Kedua jarinya pada saat ini diacungkan lurus ke arah depan untuk menekan telapak tangan dari Xiaodo. Sementara energi Yuan yang besar dan juga perkasa kali ini juga telah menutupi seluruh lengan dari Hao Jiuyu. Pada akhirnya, beng! Tangan dari Hao Jiuyu dan juga tangan dari Xiaodo kini benar-benar langsung berbenturan. Hal itu menimbulkan suara ledakan yang sangat keras, dan lantai batu yang ada di alun-alun ini dalam sekejap saja langsung retak. Xiaodo melirik pada Hao Jiuyu yang ada di hadapannya sambil berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kau harus datang secara langsung padaku jika kau ingin mengalahkan diriku, karena teknik-teknik seperti ini tidak berguna untuk melawanku saat ini." Mendengar ucapan dari Xiaodo, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Haha, kalau begitu aku akan melakukan seperti apa yang kamu perintahkan." Hao Jiuyu segera menarik jari-jarinya sebelum pada akhirnya tubuh dari Hao Jiuyu kini melesat tinggi ke arah langit. Dia pun menggerakkan kedua tangannya. Kekuatan Yuan alaminya sangat besar dan juga perkasa kini kembali dilonjakkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, semua orang bisa melihat ada banyak bintang ungu gelap kini telah terbentuk di telapak tangan dari Hao Jiuyu. Banyak penonton yang ada di tempat ini segera berseru, "Sebenarnya itu adalah telapak 9 bintang hebat." Jelas hal itu adalah seni bela diri yang cukup terkenal di suku Martin Langit. Beberapa emosi kali ini juga telah muncul di dalam tatapan mata dari Xiaodo, yang kemudian Xiaodo pun mengatakan, sebenarnya itu memang benar-benar telapak 9 bintang yang hebat."
Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaodio mengambil langkah untuk maju, dan sebuah fluktuasi kini juga telah muncul di telapak tangannya. Ternyata ada juga susunan bintang-bintang berwarna ungu yang telah terbentuk di telapak tangan dari Xiaodio. Jelas Xiaodio kali ini berencana menggunakan seni bela diri yang sama yang dikeluarkan oleh Hao Jiuyu. Hanya dalam waktu 10 detik, susunan bintang 9 telah terbentuk di telapak tangan dari Xiaodio dan juga Hao Jiuyu. Formasi dari 9 bintang itu adalah sesuatu yang cukup mempesona. Banyak orang yang ada di tempat ini bisa mendeteksi energi yang sangat kuat di dalam formasi 9 bintang. Faktanya, bahkan seseorang yang berada di tahap samsara biasa hanya akan menghindar dan kabur ketika menghadapi serangan seperti ini. Xiaodio dan juga Hao Jiuyu, keduanya saling berhadapan. Mereka berdua bisa melihat emosi yang tidak bersahabat dari pihak lainnya. Energi Yuan yang sangat mengerikan juga telah menyembur sebelum pada akhirnya kedua telapak tangan cahaya raksasa itu saling bertabrakan. Segera setelah itu, formasi dari 9 bintang telah menari-nari di antara telapak tangan mereka berdua. Hal ini dilakukan sambil memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, bum! Serangan telapak tangan itu kini telah berubah menjadi seperti 2 meteor yang saling bertabrakan di langit. Cahaya yang sangat menyilaukan mata tersebar di tempat ini, dan riak energi yang sangat menakutkan juga telah meluas seperti air yang banjir. Xiaodio dan juga Hao Jiuyu, mereka berdua tidak bergerak meskipun terkena dampak dari gelombang serangan energi ini. Tatapan mata mereka berdua masih saling memandang dengan cukup tajam. Segera setelah itu, kedua tubuh mereka pun menghilang secara bersamaan. Suara angin menderu yang memekakkan telinga pun kini telah bergema di langit. Sosok dari Hao Jiuyu dan juga Xiaodio pada saat ini telah saling bersilangan dan mereka melakukan pertempuran yang cukup intens seperti hantu. Ketika serangan telapak tangan mereka berdua mengalami bentrokan, dalam sekejap saja energi Yuan yang perkasa juga disebarkan. Faktanya, kekuatan dari setiap telapak tangan mereka akan bisa dengan mudah menghancurkan gunung Tante Gita. Dan itu benar-benar adalah pemandangan yang cukup menggetarkan dari pertarungan ini. Tetua Zuli pun melihat pada 2 sosok yang telah berbenturan di langit. Sebelum pada akhirnya tanpa sadar, dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Tuan Diao dan juga Hao Jiuyu, mereka berdua seimbang. Pertarungan seperti itu memang telah menjadi pertarungan yang cukup intens di antara mereka berdua. Sementara seorang tetua kini berkomentar dengan nada suara yang cukup lemah, karena sebenarnya tetua ini adalah pendukung dari Hao Jiuyu. Namun Hao Jiuyu itu telah berlatih sangat keras selama 100 tahun terakhir. Meskipun bakatnya lebih rendah dari Tuan Diao, tapi karakternya tidak kalah dari Tuan Diao itu. Tetua Zuli hanya melihat pada tetua ini yang sebenarnya memiliki suara cukup besar di dalam suku Martin Langit. Sejak dulu, tetua ini sebenarnya adalah orang yang sangat benci dan dia menyimpan dendam terhadap ayah dari Xiaodio. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ingin melihat posisi dari penerus pimpinan suku Martin Langit ini terjatuh ke tangan Xiaodio. Tetua lain tiba-tiba saja tertawa lalu berkata, meskipun Tuan Diao itu cukup arogan dan tidak bisa dijinakkan, namun dia telah meningkat setelah diuji selama 100 tahun terakhir. Terlebih lagi, jika suku Martin Langit kita kehilangan semangat yang tajam seperti itu, kemungkinan besar kita tidak akan layak menyandang nama Martin Langit. Sambil melihat 2 bentrokan antara Hao Jiuyu dan juga Xiaodio, para tetua yang ada di tempat ini mulai menyuarakan pendapat mereka. Namun, dari kelihatannya, lebih banyak tetua yang mendukung Hao Jiuyu. Bagaimanapun juga, kinerja dari Hao Jiuyu selama 100 tahun terakhir ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna. Tetua Zuli tanpa sadar hanya bisa mengurutkan keningnya setelah mendengarkan argumen dari para tetua yang hadir. Setelah itu, Tetua Zuli hanya terdiam
sambil melihat pertarungan antara Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu. Jika dilihat-lihat, pertarungan mereka bukanlah tugas yang mudah untuk bisa mencapai kemenangan di antara salah satu pihak. Dan kemungkinan pertarungan ini hanya akan berakhir dengan seimbang. Suara ledakan yang keras pun tiba-tiba saja terdengar. Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao kini masih bersilangan di langit. Energi Yuan yang perkasa dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tempat ini. Sebelum pada akhirnya mereka berdua terpental mundur dalam jarak yang cukup jauh. Segera setelah itu, tubuh mereka berdua pun bergetar dan dua pasang sayap kelelawar kini telah terbentang di punggung masing-masing. Hal ini menghalangi cahaya matahari yang bersinar di tempat ini. Sayap kelelawar milik Hao Jiuyu berwarna hitam pekat, sementara milik Xiao Diao juga berwarna hitam. Tapi hal itu memiliki beberapa simbol yang berwarna ungu emas cukup misterius. Hal ini adalah bukti bahwa Xiao Diao memiliki garis keturunan yang lebih murni. Secara perlahan, pada akhirnya dua pasang sayap kelelawar itu mengepak dan dua badai raksasa kini telah muncul di tempat ini. Kedua badai itu, yang satu berwarna hitam, sementara yang lainnya berwarna ungu emas. Kemunculan dari dua badai itu menimbulkan suara gemuruh yang sangat mengerikan di tempat ini. Sebelum akhirnya tempat ini berubah menjadi cukup berantakan karena dirusak oleh kemunculan dua badai besar. Bahkan beberapa gunung yang ada di sekitarnya yang jaraknya lebih dari 100.000 kaki kini mulai runtuh akibat diterjang badai raksasa. Hao Jiuyu beserta dengan Xiao Diao, mereka berdua mengulurkan tangan masing-masing secara bersamaan. Hal ini membuat lengan mereka bergetar sebelum pada akhirnya dua badai raksasa segera meluncur ke arah depan dengan cepat. Pada akhirnya, diar! Dua badai raksasa itu pun berbentrokan di langit. Segera setelah itu meninggalkan banyak retakan hitam yang bahkan membuat seluruh tempat ini berubah menjadi cukup gelap. Retakan-retakan ini pun menyebar. Sementara Xiao Diao beserta dengan Hao Jiuyu yang berada di dalam badai itu, mereka masing-masing menuangkan energi Yuan dalam jumlah yang sangat besar. Bentrokan kedua badai ini sebenarnya seimbang dan pada akhirnya membuat mereka menemui jalan buntu. Banyak percakapan pun mulai menyebar dari para penonton yang ada di tempat ini. Tidak kuduga Tuan Diao itu masih sangat tangguh meskipun dia telah menghilang selama 100 tahun. Namun Hao Jiuyu, dia juga cukup kuat. Dari kelihatannya, Hao Jiuyu masih belum bisa mengalahkan Tuan Diao kali ini. Hasil seimbang sudah merupakan hasil yang cukup baik. Jika bukan karena Tuan Diao disergap dan menghilang selama 100 tahun, kemungkinan tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi dari penerus pimpinan suku Martin Langit. Benar sekali, apa yang kau ucapkan itu memang sebuah fakta. Tiba-tiba saja tangan dari Hao Jiuyu meraih badai hitam yang ada di depannya. Wajahnya kali ini telah dipenuhi dengan niat yang cukup dingin. Pupil mata dari Hao Jiuyu segera berubah memancarkan sebuah kelicikan. Secara diam-diam Hao Jiuyu berteriak marah di dalam hatinya. Kau benar-benar jabingan. Apakah kau tahu harga seperti apa yang harus aku bayar selama 100 tahun terakhir ini untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti ini? Jangan bilang bahwa aku masih tidak bisa mengalahkan orang sepertimu yang selama ini telah bersembunyi, kemudian memulihkan diri sebagai eksistensi yang terfragmentasi selama 100 tahun terakhir. Aku adalah satu-satunya orang yang harus menonjol di suku Martin Langit. Setelah mengatakan hal ini di dalam hati, pupil mata dari Hao Jiuyu berubah menjadi warna merah. Dia tiba-tiba saja mengepalkan tangannya yang kemudian dimasukkan ke dalam badai hitam sebelum pada akhirnya sebuah simbol yang cukup aneh kini telah muncul dari dalam tangan Hao Jiuyu. Dia melakukan hal ini sambil mengatakan, bagaimana bisa seorang jenius sepertimu memahami rasa sakit yang harus kualami?
Seperti yang aku katakan, aku, Hao Jiuyu, akan menginjak-injak kepalamu hari ini, Tuan Diao. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hao Jiuyu akan benar-benar bisa mengalahkan Xiao Diao di dalam pertarungan ini? Dan sebenarnya, simbol aneh apa yang telah dikeluarkan dari dalam tangan Hao Jiuyu? Apakah itu merupakan simbol dari Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.